Aku menyerah. Aku menyerah. Rasanya sudah sakit seharian, sangat menyakitkan. Dokter, dokter, saya mohon kepada Anda, lakukan operasi caisar saja. Lakukan operasi caisar padaku. Sayang, dengarkan kata dokter. Melahirkan secara normal akan membuat pemulihan lebih cepat. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, aku akan membawamu ke pantai yang selama ini ingin kamu kunjungi. Bagaimana? Baik, aku akan melahirkan. Keluarga pasien harap keluar. Silakan keluar dahulu. Sayang, terima kasih atas perjuanganmu. Lihat, apa aku bilang? Lebih baik di rumah kan? 3 hari di rumah sakit, badanku terasa pegal semua. Aku sedang masa nifas, tidak bisa mandi juga. Oh iya, pengasuh yang kamu pesan sudah aku batalkan. Mereka bilang, anak yang lebih dekat dengan ibunya akan merasa lebih aman. Sudah waktunya tidur. Ada sedikit urusan di kantor, aku pergi sebentar ya. Apa? Malam ini Ziwan dan Yanli. Mereka akan datang melihat bayinya. Tolong buatkan makanan enak untuk mereka. Kalau begitu kalian pulang cepat ya malam ini. Baiklah. Mr. Lee, selamat untuk Anda. Akhirnya Anda bisa melepaskan jabatan dengan tenang dan pensiun dengan lancar. Nona muda besar, firma hukum Shen adalah asetmu? Apakah kamu benar-benar tidak mau mengelolanya? Bukannya firma hukum Shen selama ini sudah Anda kelola dengan baik. Lagi pula nanti masih ada huayan kami, kalau aku hanya ingin mendampingi bayi ini tumbuh besar. Baik, Nona muda besar, saya mengerti. Setelah masa nifasmu selesai, saya dan Tante akan menjengukmu. Hanya saja, kamu terus menyembunyikan identitas asli Nona muda besarmu. Apakah itu? Sudahlah, Paman Lin. Tunggu sampai Huayan berhasil mengambil alih firma hukum, nanti aku akan memberitahu dia identitas asliku. Begitu saja kan? Hai, kakak ipar. Sudah pulang ya? Pas sekali, ayo cuci tangan lalu makan. Wah, siap-siap berpesta ya, makanannya banyak sekali. Ini kan masakan timur laut kesukaanku. Suamiku, mari, berikan tasnya padaku. Istriku sudah bekerja keras. Ayo makan. Tak kusangka dia masih ingat. Ini kan kesukaanku, gelang berlian merah muda. Suamiku, aku khusus memasakkan sup iga akar teratai kesukaanmu. Kamu juga makan yang banyak? Karena baru saja melahirkan, kamu perlu asupan nutrisi lebih. Kakak ipar baru saja melahirkan anak bagi keluarga kita. Dia pahlawan besar bagi keluarga kita. Bukankah kamu harus menunjukkan rasa terima kasihmu? Tanpa kamu suruh pun aku tahu. Tunggulah. Kamu ini, Makanlah. Ini untukmu. Lihatlah apa kamu suka. kita sudah lama bersama sebagai suami istri, masih saja melakukan hal romantis begini. Kamu itu, sisihkan lebih banyak waktu untuk menemani aku dan anak kita, itu saja sudah cukup bagiku. Hei kakak ipar, cepat buka dan lihat. Kira-kira isinya apa ya? Benar kakak ipar, cepatlah dibuka, biarkan semuanya lihat hadiah istimewa apa yang diberikan oleh kakak. Batu? Batu? Ini hadiah yang kamu berikan padaku? Iya, benar. Ini khusus kupilih sendiri loh. Kamu suka tidak? Kakak, boleh juga ya. Batu ini bahkan bentuknya hati. Wah, kakak kamu romantis sekali. Xiaoyu? Xiaoyu? Ada apa dengan kakak ipar kalian? Diberi hadiah. Kenapa dia malah marah? Bukannya dulu dia paling suka kejutan kecil seperti ini. Sudahlah lupakan saja kakak. Kamu sudah lelah bekerja di luar kota. Perjalanan bisnismu kali ini bahkan membawakanku proyek senilai $1 juta. Terima kasih ya kak. Benar, terima kasih kakak untuk motor baru yang dipesan untukku. Selama ada dirimu, keluarga Jia, cepat atau lambat, bisa menjadi tokoh papan atas di kota Jiang. Kita ini keluarga. Tidak perlu sungkan. Ayo makan. Apa mungkin di sini?
Cinta sejatiku Lewei. Tahun ke-7 kita bersama. Tahun ke-6 kita bersama. Cinta yang tulus tidak akan berubah. Tahun ke-5 kita bersama. Dan tahun pertama kita saling mencintai. Wanita berambut gelombang itu. Jia Huayan. Ternyata selama 7 tahun ini, apa yang kau sebut sebagai pekerjaan dan perjalanan dinas, semuanya dilakukan bersama wanita itu untuk bermesraan berdua. Cinta sejatiku Lewei. Dia adalah cintamu? Lalu aku ini apa? Ziyuan, besok aku harus pergi ke kota Gang untuk perjalanan dinas. Kau mengerti kan apa maksud dari kakak? Kakak, saya mengerti. Semuanya sudah saya atur untuk Anda. Jia Huayan. Apakah kamu benar-benar pergi dinas? Apalagi kegilaanmu kali ini. Kalau bukan perjalanan dinas, memangnya apa lagi? Perjalanan dinas yang kamu katakan selama 7 tahun ini hanyalah sebuah alasan untuk menemani wanita itu, kan? Cintaku Lewei. Siapa sebenarnya Lewei ini? Jia Huayan, aku sudah menikah denganmu selama 7 tahun, tapi setiap kali kamu mengaku dinas, ternyata kamu sedang menemani wanita itu untuk bersenang-senang, kan? Siapa dia? Siapa sebenarnya dia? Siapa dia? Shen Xiaoyu, kamu juga belajar hukum. Apa kamu tidak mengerti? Apa itu hak privasi? Kenapa? Kamu merasa dipermalukan dan marah? Hah? Kita sudah menikah 7 tahun, dan kamu meletakkan bukti perselingkuhanmu di dalam kamar tidur kita? Jia Huayan, di satu sisi kamu berpura-pura menjadi suami yang baik, dan di sisi lain menjadi kekasih yang baik. Sekarang kamu bicara soal hak privasi denganku? Tidakkah kamu merasa menjijikkan? Jangan bicara omong kosong. Kekasih apa? Hubunganku dengan Wei Wei benar-benar murni. Weiwei, panggilannya akrab sekali. Oh, kalian benar-benar murni. Berarti, aku sebagai istri sah ini yang telah memisahkan kalian berdua. Benar-benar tidak masuk akal. Kakak ipar, kakakku dan Kak Lewei benar-benar tidak ada apa-apa. Mereka hanya teman biasa. Kak Lewei, Ziyuan, kamu juga mengenalnya? Tentu saja aku mengenalnya. Kak Lewei dan kakak sulungku adalah teman sejak kecil. Dia juga asisten mitra senior di firma hukum kakakku. Dulu saat aku magang di Shenxi, Kak Lewei sering membantuku. Teman sejak kecil yang hebat. Jadi semua hal kotor yang mereka lakukan di belakangku, kalian semua tahu kan? Apa maksudmu di belakangmu? Shen Xiaoyu, kapan kamu berubah menjadi wanita kasar yang bicara sembarangan begini? Aku bicara sembarangan? Setiap kali ada masalah, kamu selalu bersikap seperti ini. Hari ini, berikan aku penjelasan yang jelas. Aku tidak punya apa-apa untuk dijelaskan padamu. Berhenti. Berhenti. Jia Huayan, demi membantumu menjaga kedua adikmu, kita bahkan menunda memiliki anak sendiri selama 7 tahun. Kini saat aku baru saja melahirkan, bahkan belum selesai masa nifas, kalian 3 bersaudara memperlakukanku seperti ini, apa aku bahkan tidak layak mendapatkan satu kata kejujuran dari kalian? Kakak ipar, dia itu laki-laki. Dia pasti punya urusan relasi. Kakakku bekerja sangat keras. Dia pergi dinas bersama Kak Lewei, hanya makan bersama, lalu memberinya hadiah. Memangnya kenapa? Aduh, kamu itu cuma ibu rumah tangga yang baru melahirkan. Kenapa pikiranmu selalu dipenuhi hal kotor seperti ini? Aku berpikiran kotor. Orang yang sudah aku sayangi seperti adik sendiri, beraninya menyebutku kotor. Jia Huayan, apakah kamu juga berpikir begitu? Kamu sudah mengatakan semuanya? Apa pikiranku masih penting sekarang? Shen Xiaoyu, selama beberapa tahun ini aku tidak pernah menelantarkanmu kan? Hah? Selama bertahun-tahun ini, bagaimana caramu memperlakukanku? Setiap ada masalah, kamu selalu mendiamkanku. Pernahkah kamu memikirkan perasaanku? Selama 7 tahun ini, kamu selalu memerintahku setiap hari, aku harus selalu menjaga perasaanmu. Katakan padaku, atas dasar apa? Atas dasar apa? Karena di rumah ini, setiap sen uangnya adalah hasil kerja kerasku. Kamu hanya santai di rumah, menikmati segalanya secara gratis. Bersyukurlah diam-diam. Aku menikmati gratisan? Selama 7 tahun ini, pakaian kalian bertiga adalah aku yang mencuci. Makanan di rumah ini pun aku yang masak. Ya, kalian bertiga memang pergi bekerja dan bisa menghasilkan uang, tapi saat kalian pulang, kalian masih punya akhir pekan dan hari libur untuk beristirahat. Bagaimana denganku? Aku sudah menjadi ibu rumah tangga selama 7 tahun. Selama 7 tahun itu, siang dan malam aku bekerja keras demi keluarga kalian, bagaikan seorang pelayan. Jika pekerjaan cuma-cuma ini diberikan padamu, apakah kamu mau? Di rumah ini, aku menjadi ibu rumah tangga selama 7 tahun. Apa aku tidak punya pengorbanan? Apa aku tidak bisa cari kerja? Awalnya kalian sendiri yang memohon agar aku tetap di rumah. Tapi sekarang bicara seolah-olah aku sudah menikmati keuntungan yang sangat besar. Aku sudah berada di rumah ini dan menjadi ibu rumah tangga selama 7 tahun. Apakah aku tidak berkorban apa-apa? Apa menurutmu aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan?
Dulu kalian sendiri yang memohon padaku untuk tetap di rumah, tapi sekarang seolah-olah aku yang telah mengambil keuntungan besar darimu. Shen Xiaoyu, apa maksud perkataanmu itu? Oh, maksudmu adalah kami tiga bersaudara bekerja sama untuk menindasmu sendirian? Baiklah, biar aku tanya padamu. Istri mana yang tidak melahirkan anak? Istri mana yang tidak memasak? Kamu hanya melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri biasa. Oh, lalu mau bagaimana? Apa aku harus memberimu gaji dan bonus supaya kamu puas? Kamu benar-benar konyol. Jia Huayan, aku bicara soal perasaan, kamu malah bicara soal nilai. Aku bicara soal akal sehat. Kamu malah memutarbalikkan perasaan. Memutarbalikkan logika seperti ini. Apakah ada gunanya? Duh, kakak ipar. Sudahlah, ini semua salah kami. Sini, aku akan mengirimkan uang, pakailah untuk membeli apapun yang kamu suka, bagaimana? Hei, kakak ipar, besok aku akan menemanimu membeli tas. Lihatlah, kakak sebentar lagi akan menjadi mitra senior, perusahaan kakak kedua juga perlahan sudah mulai berjalan lancar. Kamu, demi kebaikan keluarga ini, jangan buat keributan lagi. Benar-benar saudara yang sangat kompak ya, ha? Jadi, hanya karena kakak akan dipromosikan bisa memuluskan jalanmu kan? Sedangkan aku, hanya dianggap pembantu gratisan yang bisa kamu singkirkan hanya dengan kiriman uang? Kakak ipar, kita ini satu keluarga, apa harus sampai jadi kaku begini? Shen Xiaoyu, kamu sudah menjadi seorang ibu, janganlah jadi begitu kekanak-kanakan. Apa yang harus kami lakukan supaya kita bisa menjalani hari-hari dengan tenang lagi? Aku ingin cerai. Aku ingin cerai. Jia Huayan, siapkan surat cerainya. Aku tidak sudi melayani lagi. Hei, kakak ipar, Pergi sana. Biarkan saja dia. Dia hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak punya uang dan tidak punya keluarga. Tunggu saja sebentar, dia pasti akan kembali sambil menggendong anaknya. Halo Lausan, kerjasamaku dengan Shenxi sudah berhasil, besok kami akan tanda tangani kontraknya. Kakak ipar sudah 3 hari tidak pulang ke rumah. Sebaiknya kamu cepat cari pengasuh, rumah sudah sangat berantakan sekali. lebih baik dia tidak usah kembali. Setiap hari diatur olehnya, benar-benar membuatku muak. Masa-masa bahagianya, tinggal sisa beberapa hari lagi, dalam 2 hari ke depan, dia sendiri akan kembali dengan penuh rasa malu. Lausan, sepertinya aku melihat kakak ipar. Apa yang dia lakukan di firma hukum? Cepat periksa ke sana, dia pasti mau mengacaukan urusan penting kakak. Baiklah, Aduh Nona, masa nifasmu bahkan belum selesai. Kenapa membawa anakmu datang ke sini? Mari, silakan duduk. Paman Lin, sudah bertahun-tahun firma hukum Shen. Seluruhnya Anda jalankan sendirian. Anda tidak perlu segan begitu kepadaku. Nona muda besar, sejak kamu menikah, kamu belum pernah datang ke firma hukum ini. Hari ini kamu tiba-tiba datang. Apakah ada masalah? Aku datang kali ini adalah demi Jia Huayan. Nona, taruh ini di bawah kakimu, menggendong anak itu melelahkan. Terima kasih Paman Lin. Nona, kamu ternyata datang demi urusan Jia Huayan. Aku ingat terakhir kali kamu datang ke firma hukum, juga demi dirinya. Saat itu, kamu sepertinya baru saja lulus, dan masih memakai seragam sekolah. Nona, Jia Huayan sudah diatur sesuai perintah Anda, ditempatkan di firma hukum kita sebagai asisten di bawah pengacara kondang. Terima kasih Paman Lin. Firma hukum ini milik Anda. Perihal susunan pegawai, selama Anda rasa itu cocok, maka lakukanlah. Namun, saya sedikit tidak mengerti, mengapa Anda tidak memberitahu identitas asli Anda kepadanya? Dia berjuang sendirian membawa 2 adik laki-lakinya, merantau dari desa, itu sangat tidak mudah. Aku tidak ingin dia merasa. Aku menekan dirinya dengan status nona milikku. Aku hanya ingin membantunya, secara diam-diam dari belakang. Suatu hari nanti, saat dia menjadi seorang mitra senior di firma hukum ini, barulah di upacara pelantikannya, aku akan memberitahu identitas asliku. Anak muda itu benar-benar beruntung. Jia Huayan saat ini adalah pengacara kondang. Di firma hukum Shen milik kita, tingkat kemenangannya dalam menangani kasus melebihi 80% dan sudah menjadi andalan di keluarga Shen. Saya juga akhirnya tidak mengecewakan harapan Nona kepada saya. Kedatanganmu kali ini pasti demi urusan jabatan mitra senior miliknya, bukan? Kalau begitu, biar saya panggilkan dia. Paman Lin, kedatanganku kali ini adalah karena aku ingin bercerai dengannya. Cerai? Kedatanganku kali ini adalah karena aku ingin bercerai darinya. Cerai? Benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti itu? Aku akan memblokirnya dari seluruh industri ini. Lalu soal Liu Lewei, akan aku pecat sekalian. Jangan dipecat. Nona, apa Anda merasa berat hati untuk memutuskan hubungan suami istri? Sepertinya ada sedikit rasa tidak rela. Kedatanganku kali ini, aku ingin surat penunjukannya tetap dikeluarkan seperti biasa, tapi aku ingin menambah satu syarat. Yaitu, aku akan kembali menjabat sebagai pemilik firma hukum dan mengelola bisnis grup. Sementara, mitra senior yang baru, sebagai bawahan saya, harus tunduk pada perintah saya. Saya mengerti, Nona. Dengan begitu, itu memang bisa mengendalikannya.
Apa kakak ipar sudah gila? Dia membawa anak itu membuat keributan di firma hukum? Apa dia ingin menghancurkan keluarga kita? Tepat sekali, keributan yang dibuat kakak ipar ini tidak hanya menghambat kenaikan jabatan kakak menjadi mitra senior, bahkan perusahaan kakak kedua pun ikut terkena dampaknya. Benar sekali. Aku terlalu memanjakan kakak ipar, padahal sudah jadi seorang ibu, tapi bertindak tanpa menggunakan otak. Kakak, aku akan pergi menyeretnya pulang sekarang juga. Hei, jangan terburu-buru. Coba cari tahu lewat Kak Lewai dulu. Cepat, segera hubungi dia. Baik, saya hubungi sekarang. Kak Lewei. Halo? Yanli? Ada apa? Halo, Kak Lewei. Kakak iparku melihat foto kalian berdua, dan dia sangat cemburu. Sekarang dia mau pergi ke kantor partner senior untuk membuat keributan. Tolong bantu aku awasi dia, jangan biarkan dia di saat genting ini menghancurkan masa depan kakakku. Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Paman Lin, Anda tidak perlu mengantar lagi. Saya bisa pulang sendiri. Baiklah, berhati-hatilah saat membawa anakmu. Nona, apakah ada hal lain yang kamu perlukan? Paman Lin, mengenai syarat yang aku ajukan tadi, apakah aku terlalu kejam? Bagaimanapun kami pernah saling mencintai. Aku sudah bersamanya selama 7 tahun. Dan sekarang kami memiliki seorang anak. Nona, apakah kamu mulai goyah? Tidak, aku tidak goyah. Syaratnya tidak berubah, tapi tunggu kabar dariku sebelum melaksanakannya. Jika dia mau mengakui kesalahan dan berubah, aku bersedia demi anak kami untuk memberinya satu kesempatan lagi. Baik, Nona. Antar Nona. Hati Nona itu masih punya perasaan. Tapi Jia Huayan itu benar-benar berhati dingin. Pengacara Lin. Yang barusan itu, apa dia istri dari pengacara Jia? Kenapa dia datang ke sini? Asisten Liu, apa kamu tidak punya kerjaan? Segera siapkan rapat untukku. Kita akan membahas mengenai masalah penunjukan personel Jia Huayan di firma hukum kita. Pengacara Lin. Pengacara Jia adalah pengacara andalan di firma hukum Shen kita. Saat ini, banyak klien kita yang bekerja sama hanya karena dia. Anda tidak bisa memutus masa depannya hanya karena desas-desus yang tidak jelas. Jangan biarkan masa depannya hancur. Oh? Haha. Desas-desus seperti apa yang bisa memengaruhi masa depan calon partner senior kita selanjutnya? Itu hanya beberapa omong kosong yang tidak penting. Segera bersiaplah. Jangan sampai memengaruhi penunjukan partner senior kita. Baik, pengacara Lin. Halo, Yanli, cepat beritahu kakakmu bahwa sebentar lagi dia akan menjadi partner senior baru di firma hukum kita. Awalnya, kerabat dan teman-teman menasihatiku. Setelah lulus tidak baik terburu-buru menikah, apalagi kehilangan jati diri setelah menikah. Dengan penuh percaya diri aku katakan kepada mereka, aku tidak akan pernah membiarkan hidupku menjadi membosankan seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Namun kenyataannya, dulu kupikir kamu adalah pelabuhan tempatku berlindung di tengah keramaian dunia. Tapi tidak disangka, seluruh badai dalam hidupku, kamulah yang membawanya. Jia Huayan, hari ini aku akan membongkar segalanya padamu. Jika di dalam hatimu masih tersisa sedikit rasa tanggung jawab, masih memikirkan aku dan anak kita, maka kamu masih punya kesempatan untuk menyelamatkan pernikahan kita yang berada di ujung tanduk ini. Sesuai keinginanmu. Kita cerai. Kamu yakin? Tentu saja. Tanda tangannya pun sudah ada. Padahal baru saja aku berpikir demi anak kita, untuk memberimu satu kesempatan. Tapi tak disangka, bahkan tanda tangan pun sudah kamu siapkan. Itu artinya aku akan kembali ke identitasku sebagai pemilik firma hukum, mengelola urusan grup, dan sebagai rekan senior yang baru, yang mana adalah bawahan aku, harus mematuhi perintah aku. Nona, saya mengerti. Sepertinya kamu sudah mantap dengan keputusanmu. Ini semua demi Lewei kamu itu, kan? Shen Xiaoyu, jangan sembarang menuduhku dan Lewei. Lihatlah dirimu. Setelah melahirkan anak, tidak bisa menjaga bentuk tubuh sama sekali. Setiap hari tidak berdandan, dan ada banyak bekas luka melahirkan di tubuhmu. Aku hanya tidak ingin hidup bersama wanita, membosankan dan lusuh, seperti kamu lagi. Kamu membawa anak ke firma hukum untuk membuat keributan? Untungnya, pengacara Lin bijaksana, dia tidak percaya dengan fitnah darimu, malah menaikkan jabatan kakakku menjadi mitra di firma hukum Shen. Kakakku itu sudah terlanjur sangat kecewa, dia tidak bisa lagi hidup bersamamu. Kakak ipar, sebagai pria, aku sangat mengerti perasaan kakakku. Lagi pula, siapa yang ingin pasangannya sendiri menusuk dari belakang? Jia Huayan, jadi kamu berpikir karena kamu akan menjadi mitra senior firma hukum, kamu bisa hidup bahagia bersama teman kecilmu, hingga kamu sangat tidak sabar lagi untuk segera bercerai denganku, begitu? Shen Xiaoyu, kamu di belakangku menyakiti dan mencemari namaku, bahkan berniat untuk menghancurkan masa depanku. Mana mungkin aku mau menghabiskan sisa hidupku dengan wanita kejam sepertimu? Tentu saja, setelah perceraian,
hak asuh anak akan jatuh ke tanganku. Ibunya haruslah orang yang berakal sehat, dan bukannya wanita yang kejam sepertimu. Kamu adalah pengacara. Seharusnya kamu mengerti. Anak yang belum berusia 1 bulan, hak asuhnya harus jatuh kepada ibunya. Mengenai masa depanmu, jika aku bilang, aku pergi ke firma hukum untuk memberi rekomendasi kepada pengacara Lin agar membiarkanmu menjabat, apa yang akan kamu katakan? Shen Xiaoyu, berhenti berpura-pura baik di depanku. Kakak ipar, sudahlah ya. Seberapa besar kemampuan yang kamu miliki? Apa aku belum cukup mengenalnya? Kamu merekomendasikan kenaikan jabatan kakakku kepada pengacara Lin? Kalau kamu punya kemampuan sehebat itu, masih mungkinkah kakakku terus membiayaimu sampai sekarang? Kakak ipar, kamu pasti ingin bilang, jika kakak sulung tidak menuruti keinginanmu, kamu bisa membuat pengacara Lin membatalkan keputusannya, atau bahkan memecat kakakku kan? Kamu benar? Aku memang memiliki hak seperti itu. Shen Xiaoyu, bertahun-tahun kita menikah. Aku baru menyadari sekarang, ternyata kamu punya rasa humor yang tinggi. Begitu ya? Baiklah, kalian 3 bersaudara hebat sekali. Aku setuju untuk bercerai. Mulai sekarang, hubungan kita sudah berakhir. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Cukup bercerai saja tidaklah memadai. Kamu harus keluar dari rumah ini tanpa sepeser pun. Uang kakakku kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Ini perjanjian tambahannya, cepat tanda tangani. Kalian 3 bersaudara, benar-benar sekelompok orang yang tidak tahu terima kasih. Aku sudah bersusah payah untuk keluarga ini dan berkorban selama bertahun-tahun, tapi pada akhirnya kalian ingin aku keluar tanpa membawa apa-apa. Shen Xiaoyu, asal kamu mau menandatangani perjanjian ini, kakakku tidak akan memperebutkan hak asuh anak denganmu. Lagi pula, kamu kan pernah belajar hukum. Kamu yang seorang pengangguran dan ibu rumah tangga tanpa tempat tinggal, bagaimana bisa menandingi kakak kami yang seorang pengacara andal? Lagi pula nanti siapa yang akan mendapatkan hak asuh anak, itu belum tentu bisa ditentukan sekarang. Iya kan? Kamulah yang ingin bercerai. Semua barang yang ada di rumah ini adalah hasil jerih payah kakakku. Apa hubungannya denganmu? Kami ini tidak mau melihat kakak kami merugi, makanya kami menyuruhmu tanda tangan. Barang milik keluarga Jia? Baik, kalau begitu mana saja barang di rumah ini yang merupakan milik keluarga Jia kalian? Bahkan jika ada kotoran tikus di rumah ini, itu pun milik keluarga Jia kami. Itu semua hasil kerja keras kakakku selama ini di firma hukum. Shen Xiaoyu, selama bertahun-tahun kamu tidak bekerja, setiap hari hanya tahu cara hidup santai di rumah. Aku yang menafkahimu. Memangnya apalagi yang tidak kamu sukai? Mengenai anak itu, aku akan memberimu biaya nafkah $300 setiap bulannya. Itu sudah cukup untuk kalian berdua bertahan hidup. $300? Kamu sebagai seorang ayah beraninya mengatakan hal itu. Susu bubuk anak saja, 1 kalengnya sudah lebih dari $500. Kakak ipar, jangan terus berhitung. Kalau susu bubuknya tidak cukup, beri saja anak itu ASI. ASI kan lebih sehat. Cepat tanda tangan. Lalu segera bawa anakmu dan pergi dari sini. Kakakku akan segera diangkat menjadi mitra senior di firma hukum Shen. Nantinya firma hukum itu akan menjadi milik keluarga kami. Kami dengan dirimu berada di dunia yang sangat berbeda jauh. Mari berangkat, pergi ke rumah keluarga Jiang untuk menjemput Nona Shen. Jia Huayan, cobalah tanya kepada hati nuranimu sendiri. Semua barang yang ada di rumah ini, apa benar sama sekali tidak ada hubungannya dengan diriku, Shen Xiaoyu? Shen Xiaoyu, apa yang dikatakan adikku itu benar. Aku, Jia Huayan, bisa sampai ke titik ini, semuanya berkat bakat dan kemampuanku sendiri. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirimu sedikit pun. Bagus. Bagus sekali. Selama bertahun-tahun kamu berada di firma hukum Shen, bonus dan saham yang diberikan oleh keluarga Shen kepadamu sudah membuatmu bisa membeli rumah terbaik, mobil terbaik, menyekolahkan kedua adikmu ke luar negeri, dan juga mendukung mereka berbisnis setelah pulang. Pada akhirnya, kamu bilang semua itu tidak ada hubungannya dengan aku, Shen Xiaoyu. Baiklah. Hanya tinggal tanda tangan saja kan? Aku tanda tangani. Paman Lin, pada akhirnya aku tetap bercerai. Datanglah ke rumah keluarga Jia, jalankan syarat tambahanku. Nona, sedari awal aku sudah tahu hasilnya akan jadi seperti ini. Cepatlah mengemudi, kita ke rumah keluarga Jia. Jia Huayan, Jia Yanli, Jia Ziyuan. Kalian akan menyesal atas semua perbuatan yang kalian lakukan hari ini. Shen Xiaoyu, apa yang sedang kamu bicarakan? Apa kamu sudah gila?
Benar sekali kakak ipar. Sudahlah jangan berakting. Kalau terlalu lama berakting, maka tidak akan ada lagi yang percaya. Pasti pengacara Lin sudah datang. Kak, pasti pengacara Lin datang sendiri kemari untuk memberikan surat penunjukan padamu? Pasti pengacara Lin yang datang sendiri untuk mengumumkan surat pengangkatanku. Aku sudah tahu dia akan menghargaiku. Benar sekali. Pengacara Lin sampai mengumumkannya sendiri. Kalau kakak akan menggantikannya, Menebak-nebak itu hanya membuang waktu. Cepat suruh dia masuk, bukankah semuanya akan terungkap nanti? Benar. Cepat buka pintunya. Tak kusangka, ibu rumah tangga sepertimu, di saat kritis begini, ternyata masih punya otak. Kak Lewei sudah datang. Ternyata Anda adalah Liu Lewei. Apa? Apa Nyonya Jia mengenalku? Lewei, mengapa kamu datang? Tentu saja aku datang untuk memberimu selamat. Huayan, ini adalah surat keputusan yang khusus diminta oleh pengacara Lin untuk kusiapkan bagimu. Mulai sekarang kamu adalah rekan senior di firma hukum kami. Kak, apa keluarga kita akan segera meraih kesuksesan besar? Selamat ya, Huayan. Akhirnya keinginanmu tercapai juga. Hari ini keluarga kita benar-benar dilimpahi dua kebahagiaan. Selain kakak naik jabatan seperti impiannya, kakak juga telah bercerai dengan ibu rumah tangga yang hanya tahu cara makan ini. Benar-benar kabar yang sangat membahagiakan. Apa? Huayan, apakah kamu sudah bercerai dengan istrimu? Lewei, semua ini salah Shen Xiaoyu, yang tidak tahu diri, dia yang memaksa ingin menceraikanku. Perjanjian perceraiannya tadi sudah ditandatangani. Besok kami bisa ke kantor sipil untuk mengurus prosedurnya. Lewei, setelah membuangnya, kita bisa kembali merajut kasih dan menua bersama. Genit sekali, untuk apa membicarakan hal tak berguna ini? Ada banyak orang yang melihat kita. Kak Lewei, kita semua adalah satu keluarga. Anda dengan kakak sulungku adalah pasangan yang sangat hebat. Jangan lupa bantu dukung aku juga, ya. Tidak seperti si Shen Xiaoyu yang kusam dan lusuh ini. Dia hanya bisa menyusahkan kami. Benar sekali Kak Lewei, tidak maksudku, kakak ipar. Kalian semua sepertinya terlalu cepat bergembira. Hanya berdasarkan ucapannya sepihak, kalian langsung yakin Jia Huayan bisa menjadi rekan kerja senior. Shen Xiaoyu, apa maksud perkataanmu? Lewei adalah wanita yang aku cintai. Aku sudah menikah denganmu bertahun-tahun, bekerja keras tanpa mengeluh. Pada akhirnya, wanita ini yang justru kamu cintai. Jia Huayan, kamu benar-benar membuatku muak. Aku benar-benar buta sebelumnya sampai mau dengan sampah sepertimu. Jia Huayan, kamu benar-benar membuatku merasa mual. Aku benar-benar buta dahulu, sampai bisa tertarik pada sampah sepertimu. Kamu, Huayan, jangan biarkan orang yang tidak relevan merusak suasana hati. Urusan penting kita lebih utama. Benar sekali kakak, urusan pekerjaan itu penting. Shen Xiaoyu memang tidak dewasa, abaikan saja dia. Wanita semacam ini pantas saja dicampakkan. Urusan pekerjaan? Baiklah, kalau begitu mari kita bicarakan soal pekerjaan. Liu Lewei, kamu hanyalah seorang asisten pengacara kecil di firma hukum Shen. Apa hakmu mewakili pengacara Lin untuk mengumumkan surat penunjukan baru? Xiaoyu, kamu sudah menjadi ibu rumah tangga selama belasan tahun. Tentu saja kamu tidak tahu peraturan kami sebagai pekerja kantoran. Pengacara Lin setiap hari sangat sibuk dan kewalahan. Dia tidak punya waktu. Surat penunjukan sekecil ini tentu saja diserahkan kepadaku. Begitukah? Kalau begitu aku sarankan padamu, sebaiknya telepon dan konfirmasi sekali lagi. Saran aku, sebaiknya Anda menelepon kembali untuk memastikan apakah benar Anda diminta mengumumkan pengangkatan jabatannya. Kakak ipar, bisakah Anda berhenti membual di sini? Anda hanyalah seorang ibu rumah tangga. Atas dasar apa Anda ikut campur urusan surat pengangkatan kakak saya? Firma hukum Shen itu perusahaan yang sangat besar. Mungkinkah mereka menipu kita? Tepat sekali. Lagi pula, Kak Lewei adalah asisten pribadi dari rekan senior di firma hukum Shen, dialah yang mengurus penerimaan karyawan baru. Jika pengacara Lin tidak setuju, mana mungkin Kak Lewei bisa mendapatkan surat pengangkatannya? Anda pikir bekerja di sana semudah memasak di dapur? Shen Xiaoyu, apa Anda tidak senang melihat saya sukses? Aduh Huayan, jangan marah. Aku rasa Shen Xiaoyu hanya merasa iri padamu. Seumur hidupnya, dia hanya berkutat di dapur saja, wawasannya menjadi sangat sempit. Lewei, maaf karena membuatmu merasa tidak nyaman. Tidak perlu ambil pusing dengan ibu rumah tangga seperti dia. Aku tahu kok. Xiaoyu, saran tulus dariku untukmu. Setelah cerai nanti sering-seringlah keluar. Lihatlah betapa luasnya dunia luar ini. Tingkatkan kualitas dirimu sendiri. Agar tidak jadi orang picik. Benar juga. Setelah bertahun-tahun aku menjadi ibu rumah tangga dan merawat keluarga besar kalian, sepertinya pikiranku memang sedang sakit. Lewei, jangan hiraukan dia lagi. Menjadi rekan penerus itu adalah kabar gembira yang luar biasa. Ayo kita pergi dan rayakan ini bersama-sama. Menjadi mitra penerus adalah kabar yang sangat menggembirakan. Ayo kita pergi keluar dan merayakannya bersama. Ayo, Baik. Wah, ada telepon dari pengacara Lin. Dia pasti ingin bertanya kepadaku, apakah aku sudah memberikan surat pengangkatannya padamu. Huayan, sepertinya pengacara Lin sangat menghargaimu. Cepat angkat, cepat. cepat angkat. Kak Lewei, nyalakan pelantang suaranya. Keraskan suaranya. Biarkan ibu rumah tangga yang tak tahu diri ini mendengarkannya dengan jelas. Baik. Halo, pengacara Lin, ini aku. Aku sedang berada di Huayan. Oh bukan, aku sedang berada di rumah pengacara Jia. Apakah kamu berniat mengumumkan pengangkatan ini lebih awal, hanya untuk mencari muka pada atasan baru? Oh, bukan begitu. Bukankah Anda sendiri yang bilang, hari ini akan mengumumkan pengangkatan mitra senior yang baru? Apa kamu tidak mengerti?
Aku bilang aku sendiri yang akan mengumumkannya. Bagaimana kamu bisa bekerja sebagai asisten seperti ini? Maaf, mohon maaf. Pengacara Lin, aku yang salah. Aku tidak mengikuti aturan. Aku akan segera sampai. Baik. Lewei, dari nada bicara pengacara Lin, kenapa dia terdengar agak marah? Benar Kak Lewei, mungkinkah akan ada masalah? Apa jangan-jangan surat pengangkatan ini bukan untuk kakakku? Ini tidak akan bermasalah kan? Jangan-jangan surat penunjukan ini bukan untuk kakak tertuaku? Mana mungkin? Sebenarnya ini salahku. Aku dengar Huayan akan menjabat sebagai rekanan. Aku terlalu bersemangat, jadi aku segera berlari ke sini untuk memberitahu kalian kabar baik ini. Lalu, sampai lupa. Sebenarnya, pengacara Lin sudah berpesan. Dia ingin datang sendiri. Dia sekarang sedang dalam perjalanan ke sini. Apa, pengacara Lin ingin datang sendiri untuk memberiku surat kuasa? Iya, Ini adalah kehormatan yang luar biasa besar. benar sekali. Pengacara Lin sungguh menghargai kakak tertua kita. Setelah ini keluarga kita akan masuk ke dalam kelas atas. Itu sudah pasti. Huayan sekarang adalah pengacara utama di firma hukum kami. Kemampuannya sangat hebat. Dia adalah orang yang paling punya harapan untuk menjadi penerus pengacara Lin. Jika pengacara Lin tidak menghargainya, siapa lagi yang akan dihargai? Dengar itu, Shen Xiaoyu? Kakakku memang hebat. Bisa membuat rekanan dari firma hukum Shen datang sendiri untuk memberikan surat penunjukan. Tahukah kamu apa artinya ini? Itu artinya kakakku akan menjadi pengendali di firma hukum Shen. Setelah ini di kota Jiang, dia akan menjadi sosok yang sangat berkuasa. Aduh, kalian jangan terlalu senang dulu. Coba kalian pikir baik-baik. Alasan Lin Zixiao akan datang ke sini, itu karena dia menerima perintah dari bos di balik layar firma hukum Shen. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan si Jia Huayan itu. Apa? Bos di balik layar? Sejak kapan firma hukum Shen punya bos di balik layar? Kenapa aku tidak tahu? Aku juga belum pernah mendengarnya. Siapa sebenarnya bos ini? Bos di balik layar firma hukum Shen adalah aku, Shen Xiaoyu. Kalian pikir aku hanyalah orang yang melayani seluruh keluarga kalian sebagai ibu rumah tangga saja? Sejujurnya ku beritahu kalian, bos di balik layar firma hukum Shen adalah aku. Kakak ipar kamu ini sungguh membuatku tertawa. Apa kamu sudah mulai berhalusinasi? Benar sekali. Memangnya kamu tahu apa itu, bos? Kamu pasti kebanyakan menonton drama pendek ya? Shen Xiaoyu, dulu kupikir kamu hanya sekadar bodoh saja. Tak menyangka ternyata bukan cuma bodoh, tapi kamu juga sudah pandai membual. Xiaoyu, jangan-jangan kamu jadi kehilangan akal sehat setelah melahirkan? Atau karena dicampakkan oleh Huayan, sampai tidak tahan menerima tekanannya? Lalu akhirnya jadi gila? Lewei, kamu benar sekali. Orang gila bukankah tidak boleh menerima tekanan kan? Iya. Baiklah. Kalau begitu hari ini kami akan menemanimu berakting dalam drama ini. Shen Xiaoyu, bukan. Seharusnya kupanggil kamu Presiden Shen, pengacara hebat Shen. Hahaha. Bos Shen, beraninya aku bertanya, apakah kamu ingin mengusirku dari firma hukum Shen? Hahaha. Apa kamu juga akan membatalkan kerjasama firma hukumku dengan keluarga Shen? Hingga membuat si tak tahu balas budi ini? Berlutut memohon padamu? Hei, ada lagi dan lagi. Apa kamu ingin membuat kami berdua pergi membersihkan toilet? Kalau begitu bos Shen, apa yang akan kamu lakukan padaku? Apa kamu tidak akan mempermalukanku di depan umum? Tertawalah, tertawa lebih keras lagi. Setelah Lin Zixiao tiba nanti, kalian tidak akan bisa tertawa lagi. Pengacara dari keluarga Shen rekan senior. Pengacara Lin tiba. Firma hukum Shen Mitra Senior. Pengacara Lin telah tiba. Kedatangan Anda adalah suatu kehormatan bagi kami, pengacara Lin. Rumah kami menjadi sangat cemerlang. Jia Huayan, kedatangan saya hari ini adalah untuk urusan bisnis. Liu Lewei, di mana surat mandat mitra baru yang saya suruh kamu siapkan? Ini surat penunjukannya, pengacara Lin, sudah saya siapkan dari tadi. Jia Huayan, saya sebagai mitra senior di firma hukum Shen, hari ini akan mengumumkan penempatan personel Anda. Mempertimbangkan perkembangan jangka panjang firma hukum Shen, secara khusus menunjuk Jia Huayan, setelah Lin Zixiao pensiun nanti, saya menunjuk Anda sebagai mitra senior di firma hukum Shen. Terima kasih atas bimbingannya, pengacara Lin. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Selamat ya, Huayan, akhirnya impianmu terwujud. Selamat ya, kakak. Pengacara Lin, untung saja Anda datang tepat waktu. Wanita ini, dia menjelek-jelekan Anda, juga menghina kakak saya, dia menodai nama baik firma hukum kita. Anda jangan pernah membiarkannya lolos. Benar. Dia bahkan bilang kakakku tidak pantas dengan posisinya. Dia juga bilang kakak tidak pantas menjadi mitra baru Shenxi. Dia bahkan mengaku-ngaku bahwa dia adalah bos yang baru menjabat. Hei, Yan Li. Di atas pengacara Lin, tentu saja tidak mungkin ada bos lagi. Ini pasti cuma bualan ibu rumah tangga Shen Xiaoyu ini saja. Aku muak setiap kali melihatnya. Tepat sekali. Sudahlah, jangan bahas itu lagi. Hal terpenting sekarang adalah, kita harus mengadakan pesta penyambutan yang meriah untuk Huayan. Benar sekali. Mari kita pergi ke hotel terbaik di kota Jiang dan mohon pengacara Lin untuk bisa hadir. Hahaha, kenapa kalian terburu-buru? Apa yang dikatakan Nona Shen tidak salah. Sebelum ini memang tidak ada bos di atas saya, tapi sebentar lagi akan datang seorang bos baru. Firma hukum Shen akan ditangani sepenuhnya oleh bos baru. Kamu, Jia Huayan, harus mengikuti semua perintah bos baru itu. Apa? Bos baru?
Kapan ini terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Benar, pengacara Lin, sebenarnya siapa bos baru ini? Bagaimana bisa dia melewati Anda? Dan langsung menjadi penerus? Jangan-jangan Shen Xiaoyu ini benar-benar adalah bosnya? Hahaha. Kalian benar. Shen Xiaoyu adalah bos baru dari firma hukum Shen kami. Dia, Shen Xiaoyu, hanyalah seorang yang kerjanya beres-beres, ibu rumah tangga biasa. Mana mungkin bisa menjadi bos di firma hukum Shen? Pengacara Lin, apa Anda tidak salah lihat? Dia itu hanya ibu rumah tangga. Dengan alasan apa dia bisa menjadi pemimpin di firma hukum kita ini? Diam. Firma hukum Shen sebenarnya memanglah properti keluarga. Keluarga Shen. Shen Xiaoyu adalah satu-satunya darah daging bos Shen, sekaligus satu-satunya pewaris dari firma hukum Shen. Dia mengambil alih posisi bos. Siapa yang berani menentangnya? Apa? Mantan istriku ternyata adalah putri Shen Shi, bahkan satu-satunya. Pewaris Shen Shi? Aku sudah bilang tadi, kalian akan menanggung akibat dari perbuatan kalian. Kakak ipar, kita ini satu keluarga. Bagaimana bisa kamu menyembunyikan identitas bosmu selama bertahun-tahun? Kamu ini telah menipu dan mengkhianati kami. Kamu harus memberikan kompensasi kepada kami. Benar, kamu menganggap kami ini apa? Kamu sama sekali tidak menghargai kami. Kamu harus mengobati hati kami yang tersakiti ini. Keluarga kalian benar-benar tebal muka. Apa kalian masih belum paham? Alasan aku menyembunyikan identitasku hanya demi menjaga Jia Huayan, menjaga harga dirinya yang menyedihkan itu. Kamu sudah gila. Menjaga? Itu hanya alasan yang terdengar mulia saja. Jia Huayan, kamu belajar dengan giat bertahun-tahun hingga berhasil keluar dari pegunungan. Aku mengagumi kemampuanmu dan bersedia mendukungmu dari balik layar. Aku ingin menunggu hingga suatu hari nanti. Ketika kamu sudah mampu berdiri di atas kakimu sendiri, aku akan memberitahu identitas asliku. Tidak disangka. Kejutan yang kupersiapkan dengan tulus selama bertahun-tahun ini justru dibalas dengan pengkhianatanmu, hinaan dari adik-adikmu. Akhirnya aku bisa melihat dengan jelas wajah kalian sekeluarga yang begitu memuakkan. Lin Zixiao, Saya di sini. Silakan beri perintah, bos. mulai hari ini, aku tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Jia. Semua urusan keluarga Jia ke depannya harus diproses secara profesional sesuai hukum. Baik. Jia Huayan, Paman Lin mengakui kemampuanmu. Asalkan kamu masih bersedia bekerja di bawah perintahku, kamu tetap bisa menjadi seorang mitra senior. Hah? Liu Lewei, atas skandal asmaramu yang merusak suasana firma hukum ini, kamu dipecat secepatnya. Liu Lewei, kamu sudah berbuat asusila di lingkungan firma hukum ini. Kamu dipecat sekarang juga. Juga kalian, Jia Ziyuan, Jia Yanli, Kakak ipar, aku ini adik kandung yang kamu besarkan sendiri? kedepannya tidak boleh lagi menggunakan nama perusahaan kami untuk melakukan penipuan. Firma hukum kami tidak ada hubungannya lagi dengan kalian. Tidak, kakak ipar, tidak boleh begitu. Tanpa dukungan dari Shenxi, perusahaanku bisa bangkrut. Kita ini keluarga, dulu aku hanya bersikap kekanak-kanakan, tolong maafkan aku. Benar, kakak ipar. Apa kamu bermaksud ingin membuat kami celaka? Selama bertahun-tahun ini, kalian menggunakan nama firma hukum Shen untuk menipu di mana-mana, justru karena memikirkan hubungan kita selama bertahun-tahun, makanya aku tidak memboikot kalian. Kakak lihat dia, Shen Xiaoyu ini sudah gila. Benar, kakak, cepat bujuk dia. Dia ini ingin membuat keluarga kita hancur berantakan. Huayan, cepat mohon ampun pada istrimu. Jelaskan padanya bahwa di antara kita berdua tidak ada hubungan apa-apa. Jangan sampai karena hal ini aku kehilangan pekerjaanku. Xiaoyu. Xiaoyu. Masih berani kamu memohon padaku? Kamu berani-beraninya memukulku. Seandainya kamu tidak menyembunyikan identitas aslimu dari kami, kita seharusnya bisa menjadi keluarga yang sangat bahagia. Lagi pula, sekarang kita sudah memiliki anak, setidaknya meskipun kamu tidak peduli pada keluarga ini, pikirkanlah nasib anak kita. Bisa kan? Baru sekarang kamu ingat kalau kita punya anak? Saat kamu dan Liu Lewei sedang bermesraan, apa kamu ingat kalau kita punya seorang anak? Sini, buka matamu dan lihat, apa ini? Setelah aku melahirkan, kamu memberikan barang rongsokan ini padaku. Cintamu itu sangat murah, munafik, dan sangat realistis. Semoga beruntung dengan hidupmu. Ayo pergi. Hei kakak ipar, tuan kakak ipar Xiaoyu, kakak ipar, Kakak kakak ipar. ipar, kakak Xiaoyu. ipar, kakak ipar. Cepat enyah dari sini. Kalian sungguh keterlaluan. Apa yang kalian lakukan? Lewei, kamu tidak apa-apa. Huayan, aku kehilangan pekerjaanku dan tidak punya siapa-siapa lagi untuk diandalkan. Sepertinya, tidak ada firma hukum yang mau menerimaku. Apa yang harus aku lakukan nantinya? Kakak, Kakak, cepat bantu aku. Semua kerjasama perusahaanku telah dibatalkan. Sekarang aku harus membayar denda penalti yang sangat besar. Para penagih hutang sudah mengepung di depan pintu. Kakak, cepat pikirkan cara. Shen Xiaoyu, berhenti di sana. Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak apa-apa, Paman Lin. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Shen Xiaoyu, apa kamu masih punya hati nurani? Benar. Dulu kami memang suka mengatur-atur kamu, memintamu mengurus seluruh keluarga kami.
Tapi kami juga sudah minta maaf padamu. Apa perlu kamu menyudutkan kami sampai seperti ini? Lagi pula, aku dan Lewei adalah teman masa kecil. Hubungan kami benar-benar bersih. Yanli dan Ziwan masih kecil dan belum mengerti apa-apa. Apa kamu tidak bisa bersabar sedikit? Benar, itu benar. Jia Huayan, keluarga kalian sungguh tidak tahu terima kasih. Saat kamu menyudutkan bos sampai titik terendah, apakah kamu memikirkan hati nuranimu sendiri? Kamu memanfaatkan anak-anak, memaksa bos pergi tanpa membawa sepeser pun? Apa kalian sudah berkaca pada diri sendiri? Aku. Jia Huayan, sekarang silakan kembali ke posisi kerjamu, atau aku akan memecatmu. Baik. Firma hukum yang tidak punya perasaan ini, pecat saja kalau mau. Aku Jia Huayan. Tidak akan bekerja di sini lagi. Ayo pergi. Ayo, Bos, selama bertahun-tahun ini, Anda menikah dengan orang tak tahu terima kasih itu. Saya sungguh merasa ini tidak layak bagi Anda. Karena itu, aku sudah membayar harga untuk tindakanku yang salah. Sudahlah, mari kita pergi. Maafkan aku, Huayan, ini semua karena aku melibatkan kalian. Kak Lewei, ini bukan salahmu. Semua ini salah Shen Xiaoyu yang berhati dingin. Kamu dan kakakku itu saling mencintai. Apa salahnya? Shen Xiaoyu menyembunyikan identitasnya hanya untuk menjijikkan kita. Sebenarnya aku punya sebuah ide. Mungkin bisa menjatuhkan Shen Xiaoyu. Kemarilah. Wah, ini ide yang sangat bagus. Bukan hanya bisa membuat Shen Xiaoyu pergi selamanya dari keluarga Shen, tapi juga bisa mengembalikan kualitas hidup kita yang lama. Huayan, bagaimana menurutmu ide ini? Aku rasa ide ini lumayan bagus. Karena Shen Xiaoyu yang memulai permusuhan ini lebih dulu, maka jangan salahkan kami jika kami bertindak kejam. Si Jia Huayan ini, ternyata dia benar-benar mengundurkan diri. Tak disangka perasaannya pada Liu Lewei itu. Ternyata begitu dalam dan setia. Ternyata dia bisa melakukan sejauh ini. Kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Ternyata tidak sedalam hubungannya dengan Liu Lewei. Merasa sedih demi pria seperti itu sama sekali tidak layak. Gawat sekali. Presiden Shen, pengacara Lin, terjadi sesuatu di firma hukum kita. Apa? Ini kantor hukum. Berhentilah bersikap panik. Jangan buat malu. Jangan cemas. Ada apa sebenarnya? Ceritakan perlahan. Para pengacara di kantor ini, semuanya mengundurkan diri massal. Dan sekarang keadaannya sudah sangat kacau balau. Cepatlah kalian pergi periksa. Apa? Mengapa sekarang hanya tersisa kamu seorang sebagai magang? Kemana yang lainnya? Mereka semua pergi ke aula. Aku sedang mencoba menelepon pengacara lainnya. Teruslah menelepon. Semuanya tenang. Harap semuanya tenang. Semuanya harap tenang. Saya adalah mitra dari firma hukum Shen. Jika ada masalah apapun, katakan saja pada saya. Ada apa dengan kantor hukum kalian? Kami sudah membayar uang mukanya. Tapi sekarang pengacaranya malah menghilang. Benar, kami sudah menandatangani kontrak. Ternyata orangnya malah kabur. Kantor hukum kalian ini benar-benar tidak tahu malu. Kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami. Harap tenang semuanya. Semuanya harap tenang. Dengarkan penjelasan saya. Kami dari tim investigasi, di mana penanggung jawab kantor hukum ini. Halo, saya adalah penanggung jawab firma hukum Shen. Apa ada masalah? Paman Lin, aku tahu Paman ingin melindungiku. Tapi aku sudah dewasa. Aku tidak mungkin terus dilindungi selamanya. Ada beberapa hal yang harus kuhadapi sendirian. Halo, saya penanggung jawab firma hukum ini. Kami menerima laporan bahwa firma hukum kalian melakukan tindakan penipuan. Apa itu benar? Ini pasti hanya kesalahpahaman saja. Firma hukum Shen, kami selalu mengutamakan kejujuran. Saya jamin, saya akan segera mengoperasikan kembali firma hukum ini dan mengatur pengacara untuk menangani kasus ini. Kuharap kamu menepati janjimu. Diberikan waktu 2 jam untuk menyelesaikannya. Bos, saya akan segera menelepon firma hukum sekarang. Iya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi saat ini. Lin Zixiao? Jangan buang-buang tenaga lagi. Mereka tidak akan mengangkat teleponmu. Lebih baik kamu pikirkan mau pergi kemana setelah bangkrut nanti. Jia Huayan, Jia Ziyuan, Liu Lewei. Ternyata memang kalian yang bermain di balik semua ini. Kalau iya memangnya kenapa? Kalian semua, keluarlah. Kalian ini di jam kerja telah melalaikan tugas. Apa kalian masih ingin menerima gaji kalian? Jia Huayan, apa yang sebenarnya kamu gunakan untuk mengancam mereka? Pengacara Lin, aku ini hanyalah orang yang sudah mengundurkan diri. Ancaman apa yang bisa kuberikan pada mereka? Karena masalahnya sudah sampai di sini. Berapa lama lagi kalian akan merahasiakannya dariku? Bos, pengacara Jia menyebarkan ancaman. Dia bilang jika kami tidak membantu aksinya melakukan mogok kerja, dia akan memblokir karir kami semua. Anda juga tahu, pengacara Jia adalah calon mitra selanjutnya di firma hukum kita melawan dirinya itu. Sama saja seperti cari mati. Kami juga punya keluarga yang harus dinafkahi. Jia Huayan, beraninya kamu mengancam semua orang. Apa kamu tidak punya hati nurani? Pengacara Lin, Anda adalah orang yang sudah hampir pensiun. Masalah di firma hukum ini, lebih baik Anda tidak usah ikut campur. Apa yang kulakukan ini hanyalah rencana darurat semata. Jia Huayan,
berhenti bicara omong kosong. Katakan saja apa persyaratanmu. Baiklah, asalkan kamu segera mengundurkan diri sekarang dan memberikan jabatan bos kepadaku, aku berjanji akan segera menyelesaikan masalah mendesak di firma hukum ini. Bagaimana? Benar, kakak ipar. Asalkan kamu menandatangani surat pengalihan saham ini dan melepaskan jabatan bos firma, lalu menyerahkan firma ini pada kakakku, aku jamin semua orang akan segera kembali bekerja. Tenang saja, aku akan meninggalkan sedikit uang untukmu. Karena bagaimanapun, aku tidak setega dirimu. Setidaknya kita pernah menjadi sepasang suami istri. Bahkan jika bercerai, aku tidak akan membiarkan hidupmu menjadi sangat memprihatinkan. Tui, berhentilah berpura-pura baik di sini. Bagi laki-laki bajingan seperti kalian, mana ada perasaan yang tulus, ingin mengambil semua saham, aku sangat tidak setuju. Lin Zixiao, ini adalah masalah rumah tangga antara aku dan Xiaoyu saja. Dasar tua bangka, mengapa kamu ikut campur? Benar sekali Pak Tua, kamu itu orang luar. Berhak apa kamu membentak-bentak kakak, Shen Xiaoyu? Sebagai orang harus belajar menerima nasib, berikan firma hukum ini kepada kakak, baru bisa menghasilkan lebih banyak uang. Xiaoyu, jangan berani-berani memberikan firma hukum ini kepada orang-orang licik semacam mereka. Firma hukum ini adalah seluruh kerja keras hidup Tuan Shen. Jangan sampai kamu mengecewakan pengabdian Tuan Shen. Tapi, Paman Lin, firma hukum ini masih memiliki banyak karyawan yang perlu mencari nafkah. Jika demi mempertahankan posisiku, aku sampai mengabaikan nasib mereka, lalu apa bedanya aku dengan orang-orang tak beradab ini? Perjanjian ini akan kutandatangani. Ketua, Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Dokumen ini tidak boleh ditandatangani. Siapa kamu sebenarnya beraninya datang ke tempat kami dan banyak bicara? Orang ini sepertinya tidak asing. Halo, boleh saya tahu siapa Anda? Halo Presiden Shen, saya adalah seorang pengacara. Secara kebetulan, saya tidak sengaja mendengar percakapan kalian. Karena Jia Huayan tidak mau menerima mandat dari firma hukum ini, maka biarkan saya yang mengambilnya. Saya jamin bisa menyelesaikannya dengan efisien. Ci, jangan membual. Kakakku adalah pengacara andalan di firma hukum ini. Banyak kasus besar yang antre untuk dia tangani. Kamu hanya sampah yang tidak dikenal. Beraninya kamu membandingkan diri dengan kakakku? Lebih baik Anda pergi saja. Kami tidak bisa mempercayai Anda. Tuan, terima kasih atas niat baik Anda. Tapi, Presiden Shen, saya adalah kepala pengacara federal. Ini daftar riwayat hidup saya. Dengan kemampuannya itu, dia bahkan tidak kualifikasi untuk menjadi asisten saya. Benar-benar pembual besar. Di dunia ini, tidak ada orang yang punya hak untuk menghina kemampuan Jia Huayan. Huayan jangan marah, dia hanya orang yang tak berarti. Saya tidak pernah mendengar namanya di industri ini, tidak perlu buang-buang emosi padanya. Enya sana, dasar bodoh. Tuanku, aku tahu Anda melakukannya demi membantuku. Tetapi masalah ini bukan masalah sepele. Sebaiknya Anda tidak usah ikut campur dalam masalah rumit ini. Tunggu sebentar, Anda adalah Gu Yechen. Baru saja memasuki industri ini tapi sudah memenangkan kasus hukum tersulit di dunia hingga menjadi seorang legenda. Aku sudah lama mendengar reputasi besar Anda. Bagaimana mungkin? Mana mungkin dia itu Gu Yichen? Ternyata benar-benar dia. Aku sudah menemukan fotonya, dia memang benar-benar Gu Yichen. Berikan padaku. Wajah Anda dan orang ini memang terlihat sangat mirip, tapi Anda pasti berpura-pura menjadi dirinya hanya untuk melakukan penipuan. Masih tidak percaya kalau aku adalah Gu Yichen? Kalau begitu aku akan membuktikannya kepada kalian semua. Ini adalah sertifikat kualifikasi pengacaraku. Ini daftar riwayat hidupku. Kalian boleh memeriksanya sesuka hati. Ini pasti palsu. Biar kulihat. Dia sungguh Gu Yichen. Wah, bagus sekali. Dengan bantuan Tuan Gu, masalah delegasi firma hukum ini bisa terselesaikan. Apalagi yang kalian khawatirkan? Cepat kembali bekerja. Benar juga. Mari pergi. Ayo kita kembali bekerja. Tunggu dulu. Tidak ada yang boleh pergi. Hari ini kalian harus memberiku pertanggungjawaban. Saya berada di sini sejak pagi, menunggu sepanjang siang. Apakah kalian tahu? Waktu saya sangatlah berharga. Tuan Li, mohon maaf sekali. Hari ini firma hukum kami sedang ada kendala mendadak. Aku tidak peduli kendala apapun. Aku dengar kalian akan memecat pengacara Jia. Aku akan memutuskan kontrak dengan kalian. Shen Xiaoyu, jika hari ini kamu mau bekerja sama, aku masih bisa membantumu mempertahankan Bos Li. Jika tidak... Jika tidak, apa? Siapa kamu? Saya adalah pengacara baru yang menangani kasus Anda. Mulai sekarang kasus Anda akan berada di bawah tanggung jawab saya. Atas dasar apa kamu bertanggung jawab? Sekarang aku ingin tahu, siang hari aku yang sangat berharga ini. Bagaimana cara kamu menggantinya? Alasan mengapa Anda menunggu sepanjang siang, itu karena kesalahan Anda. Akan menyebabkan nilai pasar sebesar $30 miliar, lenyap dalam sekejap.
Dapatkah kamu menghentikan semua ini? Tentu saja bisa, tetapi saya minta biaya pengacara sebesar 35%. Tidak mungkin. Pengacara lain hanya minta 10%, dan pengacara Jia kalian hanya meminta 15%. Pengacara Jia membantu Anda selama beberapa bulan, namun sama sekali tidak ada hasilnya. Dia ada di sini sekarang, Anda boleh menjadikannya sebagai penasihat hukum Anda saja. Aku sekarang hanya ingin tahu, apakah kamu juga bersikap ramah kepada musuhku seperti kamu bersikap padaku? Sekarang ini saya sudah sangat ramah. Baik, 35% saja kalau begitu. Siapkan kontraknya. Aku suka pembawaanmu. Aku sangat benci. Pengacara yang penurut, dasar sampah tidak berguna. Aku pergi untuk tanda tangan kontrak. Bos Lee, Pak pengacara, jika seseorang menulis sebuah artikel yang tersebar luas di internet, meskipun tidak menyebutkan nama secara langsung, namun semua orang yang mengenalku tahu bahwa yang dimaksud adalah aku, bisakah aku menuntutnya? Tentu saja bisa. lucu sekali. Mana mungkin bisa menang dalam tuntutan itu? Pengacara hebat ini saja sudah yakin? Kenapa kamu bilang tidak bisa menuntut? Bagaimana bisa kamu menjadi pengacara? Bisa saja menang atau kalah. Dia kan tidak menyebutkan nama secara langsung, kamu sendiri yang merasa tersindir. Ini kemungkinan besar akan kalah. Lalu aku harus membiarkan dia mencemarkan namaku? Nyonya, dia mencemarkan namamu, dia bisa menyindir secara tidak langsung, maka kamu pun bisa membalasnya dengan sindiran juga. Tentu saja tidak boleh. Bagaimana jika seseorang menuntut klien saya? Maka aku akan bilang aku tidak menghinamu, kamu saja yang terlalu terbawa perasaan. Kalian bisa memeriksa tentang pernyataan penghinaan dalam bentuk kiasan dan aturan penilaian panduan subjeknya. Liu Lewei, aku benar-benar tidak tahu selama bertahun-tahun ini, bagaimana bisa kamu bekerja sebagai asisten pengacara? Semuanya, ayo kembali bekerja. Gu Yichen, pengacara kelas dunia sepertimu. Mengapa bisa ada di sini? Sebenarnya saya juga cukup penasaran, sosok sehebat Anda, mengapa tiba-tiba datang untuk membantu saya? Tentu saja. Demi kamu. Demi aku? Apa? Xiaoyu, apa kamu tidak ingat padaku? Apa kamu sudah tidak ingat lagi padaku? Maaf, aku benar-benar tidak ingat. Tidak apa-apa. Lagi pula sudah bertahun-tahun berlalu, wajar saja jika kamu tidak ingat padaku. Alasanku kembali kali ini adalah karena aku mendengar bahwa kamu sudah bercerai. Jadi, bisakah kamu memberiku satu kesempatan untuk mendekatimu? Aku sudah mengagumimu selama bertahun-tahun. Aku berharap bisa bergabung dengan Shenxi. Maaf, apakah pengakuan cintaku ini membuatmu merasa kebingungan? Tapi aku... Xiaoyu, sebuah kehormatan besar bagi grup kita. Karena Tuan Gu bersedia bergabung bersama kita. Baiklah. Sebagai pemilik firma hukum Shen, aku menyambut kehadiranmu di sini. Mengenai masalah perasaan, sebaiknya kita bahas itu nanti saja. Terima kasih. Aku tidak akan mengecewakan harapanmu. Wah, Shen Xiaoyu, masih berani mengataiku pria brengsek? Ternyata kamu sudah lama mengkhianati pernikahan kita di belakangku, dan kamu malah berlagak seperti korban. Jia Huayan, dasar pria brengsek. Jangan sembarangan memfitnah Xiaoyu. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak ingin merusak hubunganmu dengan Xiaoyu. Itulah sebabnya, aku selalu menjaga jarak darinya. Justru kamulah yang sebaliknya. Yang terus-menerus menyakiti hatinya, karena dia sangat baik hati, kamu jadi bersikap semena-mena tanpa batas. Kamu benar-benar sampah. Sekarang kalian sudah resmi bercerai, dan kami berdua sekarang sama-sama lajang. Keputusanku untuk mengejar Xiaoyu sama sekali bukan urusanmu lagi. Bawa sampah-sampahmu itu, dan segera pergi dari sini. Baiklah. Aku akan mengingat kalian berdua. Kalian tunggu saja pembalasanku, aku pasti akan kembali lagi. Xiaoyu, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku hanya merasa sedikit putus asa, bagaimana bisa aku hidup bersama sampah yang tidak punya hati nurani ini, selama 7 tahun lamanya. Aku benar-benar menyedihkan. Tuan Gu, maaf jika aku sudah membuatmu melihat hal memalukan ini. Xiaoyu, kali ini, aku sengaja kembali, hanya untuk menemanimu melewati masa sulit ini bersama-sama. Aku berjanji, aku akan selalu mendukungmu selamanya. Setelah keributan yang dibuat Jia Huayan ini, para staf di firma hukum pasti merasa sangat cemas. Aku ingin segera mulai bekerja, membantumu menenangkan para karyawan, dan memastikan firma hukum beroperasi dengan stabil. Baiklah. Terima kasih banyak, Tuan Gu. Tuan Gu, mari saya antar Anda untuk melihat-lihat firma hukum ini. Baiklah. Silakan. Sebagai wanita yang pernah melewati kegagalan dalam pernikahan, apakah aku benar-benar bisa membiarkan diriku sendiri untuk menerima cinta yang kedua kalinya? Pengacara Gu yang ini benar-benar layak disebut pengacara terkenal di dunia. Hanya dengan menyebut namanya saja, banyak pengacara yang langsung mengalah.
Bos, di mana sebenarnya Anda berkenalan dengan pengacara Gu ini? Paman Lin, sebenarnya soal ini, aku sendiri juga merasa cukup bingung. Apakah aku dan Tuan Gu ini benar-benar sudah saling kenal sejak 10 tahun yang lalu? Jadilah penurut, hari ini kamu harus bersamanya. Ma, jangan paksa aku lagi. Aku sudah bilang, aku tidak menerima pernikahan bisnis. Tidak peduli apakah ibu mengenalkanku pada anak dari keluarga terpandang atau pewaris orang kaya sekalipun, aku tidak akan pernah menikah dengannya. Aku ingin mencari kebahagiaanku sendiri. Kamu, Shen Xiaoyu, kembali ke sini. Kamu, Bibi, sepertinya Nona Shen sangat keberatan dengan pernikahan kita. Walaupun saya sudah mengaguminya sejak kecil, tapi saya tidak ingin memaksanya. Tentang rencana kita, lupakan sajalah. Yi Chen, jangan terburu-buru. Saya akan bicara lagi baik-baik dengannya. Bagi saya, baik dari kepribadian, penampilan, hingga bakat dan kemampuan, kamu adalah takdir terbaik untuk hidup Xiaoyu. Bibi, bagi dua orang yang bersama, yang paling penting adalah rasa sayang. Jika Xiaoyu tidak memiliki perasaan pada saya, sekalipun menikah, dia tidak akan pernah bahagia. Begini saja, saya akan memikirkan cara, mencari kesempatan agar kalian bisa bertemu sekali lagi. Jika dia masih tetap menolak, maka biarlah masalah ini selesai sampai di sini. Nona Jia Huayan sudah diatur sesuai perintah Anda. Dia ditempatkan di firma hukum kita sebagai asisten pengacara emas. Terima kasih, Paman Lin. Firma hukum ini milik Anda. Untuk urusan personel, cukup lakukan apa yang Anda rasa tepat. Tetapi, aku tidak mengerti, mengapa kamu tidak memberitahunya identitas aslimu? Dia berjuang sendirian demi kedua adiknya, keluar dari desa untuk sukses, itu sangat sulit. Aku tidak ingin dia merasa aku menggunakan statusku sebagai putri orang kaya untuk menahannya. Aku hanya ingin berada di belakangnya, mendukungnya secara diam-diam, hingga suatu hari nanti, ketika dia sudah menjadi mitra senior di firma hukum ini, saat acara pelantikannya, barulah aku akan memberitahu identitas asliku. Pria itu benar-benar sangat beruntung. Ternyata hati Xiaoyu sudah dimiliki orang lain. Lebih baik, aku lanjut studi ke luar negeri saja. Tidak ada gunanya tetap di sini dan terus mengejarnya. Seandainya dulu, aku lebih teguh dengan perasaanku dan tidak memilih kabur ke luar negeri, mungkin saja Xiaoyu tidak akan dikhianati oleh pria kejam itu. Jadi, ternyata orang yang dijodohkan ibuku dulu adalah Gu Yichen. Acar kacang lagi? Aku sudah makan ini selama beberapa hari, rasanya aku ingin muntah. Kalau tidak mau makan ya sudah. Sekarang demi menyambung hidup, aku bekerja keras dari pagi sampai malam. Mana ada waktu untuk memasakkanmu makanan? Begitu kakak ipar tidak ada, kamu bahkan tidak bisa menyiapkan makanan. Dulu saat kakak ipar masih ada, dia selalu menyiapkan 5 jenis hidangan dan 1 sup setiap kali makan. Terus saja panggil kakak ipar. Kalau rindu padanya, cari saja dia, minta dia masak untukmu. Lihat apakah sekarang dia masih akan mempedulikanmu atau tidak. Dulu aku tidak pernah melakukan pekerjaan rumah tangga. Kalian bilang menikah dengan keluarga kalian adalah untuk hidup bahagia? Ternyata keluarga kalian semua penipu. Aku sudah muak. Liu Lewei, siapa yang kamu sebut penipu? Aku bicara padamu, Jia Ziwan. Kamu dan kakak sama saja. Yang satu cuma tahu cara menumpang hidup, dan yang satu lagi adalah sampah yang tidak bisa apa-apa. Omong kosong. Beraninya kamu memukulku? Aku akan membalasmu. Apa salahnya aku memukulmu? Beraninya kamu memukul kakak keduaku, aku akan membalasmu. Hentikan apa yang kalian lakukan. Hentikan! Sekarang kalian mulai saling serang sesama keluarga. Apa kalian belum cukup mempermalukan diri sendiri? Kakak, beraninya kamu ikut bicara? Keluarga kita jadi seperti ini? Itu semua salahmu. Salahku? Ini semua salahmu? Kalau bukan karena wanita tak tahu malu ini, sampai harus menceraikan kakak ipar, mana mungkin kita bisa terpuruk seperti saat ini? Benar sekali. Identitas kakak ipar sangat terhormat. Dia juga mengurus rumah tangga dengan sangat baik. Selama bertahun-tahun dia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Lalu lihatlah sampah ini, datang ke rumah tidak melakukan apa-apa. Memangnya kamu benar-benar merasa sebagai nyonya besar di sini? Jia Ziwan, atas dasar apa kamu menyalahkanku? Dasar orang tidak tahu terima kasih. Dulu saat kamu memohon padaku untuk membantu kerjasama, kamu memanggilku Kak Lewei berkali-kali, setiap hari bersikap sangat manis. Sekarang keadaan sudah berubah, ternyata kamu malah tidak tahu diri, ya? Dulu aku salah melihat orang. Kupikir kamu punya kemampuan untuk mengangkat derajatku, tapi sekarang terlihat jika dibandingkan dengan kakak ipar, kamu bahkan tidak pantas membawakan sepatunya. Dasar sampah. Kamu. Kakak, cepat jemput kembali kakak ipar. Bagaimanapun juga cinta lama pasti bersemi kembali. Kalau kakak ipar melihat keadaan keluarga kita sekarang, mungkin saja dia merasa kasihan lalu bersedia kembali kepada kita. Lihatlah,
Bagaimana kondisi rumah kita saat ini? Aku masih memiliki banyak hutang. Aku tidak sanggup hidup lagi kalau seperti ini. Benar kakak, kakak ipar sangat mencintaimu. Lekaslah bujuk dia. Mungkin saja keluarga kita bisa kembali utuh seperti sedia kala. Benar sekali, Jia Huayan. Merayu wanita memang keahlianmu, tapi sepertinya sekarang dia belum tentu mau mempedulikanmu. Lagi pula Gui Chen adalah orang yang saat ini setiap hari berada di sisi Shen Xiaoyu. Kalau kamu mau menemuinya, Cih, mungkin harus antre. Memintaku, Jia Huayan, untuk merayunya. Mana mungkin dia pantas. Jia Ziyuan, segera keluar dan bayar utangmu. Aku tahu kamu ada di rumah. Tidak bagus. Kakak, penagih utang sudah datang ke rumah. Kakak, kalau kamu tidak bisa membawa kakak ipar kembali, bisakah kamu menalangi uangnya untukku dulu? Sebenarnya berapa banyak utangmu? Tidak banyak kok. Hanya sekitar 3 juta dolar. Apa? 3 juta dolar lebih? Jia Ziyuan, aku rasa kamu sudah gila. Utang yang kamu buat sendiri, kamu bayar sendiri. Paling banter saat kamu dihajar nanti, aku akan bantu memanggilkan ambulans. Kakak, kamu tidak boleh mengabaikan aku begitu saja. Kakak. Hei, sudah cukup, sudah, jangan bertengkar lagi. Mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya pergi ke firma hukum mencari kakak ipar. Lagi pula selama bertahun-tahun ini, perasaan kita sangat kuat, kakak ipar tidak mungkin membiarkan kita dihajar. Benar? Ayo cari kakak ipar. Cepat, lewat pintu belakang. Kakak ipar. Kalian sedang apa? Di mana penjaganya? Penjaga. Jangan terburu-buru. Kita dengar dulu apa yang ingin mereka katakan. Kakak ipar. Kakak ipar, dulu kami tidak baik. Itu semua salah kami. Aku lebih rendah dari binatang dan sangat tidak berperasaan. Kakak ipar, maafkanlah aku. Semenjak Anda memboikot perusahaan kami benar-benar bangkrut. Sekarang aku masih memiliki utang luar sebesar 3 juta dolar. Para penagih utang sudah mendatangi pintu kami. Kakak ipar, tolong selamatkanlah kami. Bagaimanapun juga kita ini keluarga. Anda yang melihat kami berdua tumbuh besar. Benar kakak ipar. Anda pasti tidak akan membiarkan kami begitu saja kan? Jia Ziyuan, keluar kamu. Kakak ipar, tolong selamatkan kami, kakak ipar. Ini adalah firma hukum Shen. Jangan membuat keributan di sini. Kami hanya ingin menagih hutang. Siapa yang membuat keributan? Utang harus dibayar. Itu sudah sewajarnya. Jika tidak bayar, maka jangan salahkan aku. Benar. Jia Ziyuan berutang pada kami lebih dari 1 juta dolar. Membuat hidup kami juga tidak tenang. Kalau sudah terdesak, kita hancur bersama. Kakak ipar, Anda harus membantuku. Benar kakak ipar, Anda tidak mungkin diam saja melihat kami dipukuli. Membantu kalian bukan berarti tidak bisa, tetapi kalian harus setuju dengan satu syarat dariku. Kakak ipar, katakan saja, selama bisa menyelamatkan hidupku, apapun akan kulakukan untuk Anda. Benar kakak ipar, selama Anda membantu kami melunasi utang, menyuruh kami memetik bintang di langit pun akan kami lakukan. Baiklah, ini yang kalian katakan sendiri ya. Uang di dalam kartu ini sudah cukup untuk melunasi utang-utang Jia Ziyuan dan yang lainnya. Setelah ini jangan pernah mengganggu mereka lagi. Silakan pergi. Terima kasih, kakak ipar. Jia Ziyuan, aku sudah melunasi utangmu. Selanjutnya, bukankah sudah waktunya kamu menepati janjimu sendiri? Kakak ipar, katakan saja apa maumu. Apapun syaratnya, aku pasti akan menurutinya. Aku akan melakukan apa saja untukmu, kakak ipar. Mulai hari ini, kalian berdua akan menjadi direktur utama di firma hukum ini. Sudah aku bilang, kakak ipar masih sangat menghargai kita. Wah, benar-benar ada keberuntungan seperti ini ya. Boleh juga. Sepertinya ini cukup cocok untuk kalian. Mulai sekarang kalian berdua akan berada di firma hukum ini. Untuk beres-beres, bersihkan toilet untuk melunasi utangnya. Tunggu dulu kakak ipar. Bagaimanapun juga saya ini adalah lulusan universitas ternama. Anda malah memintaku membersihkan toilet dan beres-beres? Bukankah ini pekerjaan yang kalian siapkan untuk kalian sendiri? Kenapa? Sekarang kalian menyesal? Aku tidak keberatan sih. Bagaimana kalau sekarang aku menelepon pihak bank untuk membatalkan transaksinya? Jangan menelepon. Tunggu, aku akan melakukannya. Memang membersihkan toilet itu keahlianku. Jangan salah paham dulu kakak ipar. X, kami tidak berniat untuk menyesal. Tapi jika orang lain tahu bahwa Anda punya 2 orang kerabat pembersih toilet, kami hanya khawatir Anda akan kehilangan muka, bukan? Apa salahnya dengan membersihkan toilet? Menghasilkan uang dengan tangan sendiri. Bagian mana yang memalukan? Justru kalian yang berkhianat. Tidak tahu berterima kasih dan berperilaku buruk, itu baru yang namanya benar-benar memalukan. Jangan banyak bicara lagi. Kerjakan saja tugasmu dengan tenang dan bersihkan toilet itu. Jia Huayan, sedang apa kamu bertingkah mencurigakan begitu? Mana ada? Apa yang kamu pegang di tanganmu? Bukan apa-apa. Berikan kotaknya padaku. Gelang ini, bukankah dulu kamu bilang akan memberikannya padaku sebagai hadiah ulang tahun pernikahan?
Sekarang kamu mengeluarkannya, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan berpikiran yang macam-macam. Aku hanya mengeluarkannya untuk dilihat. Apa kamu pikir aku akan percaya omong kosongmu itu? Kamu ingin memberikannya kepada Shen Xiaoyu? Iya, kan? Bukan? Jangan salah paham. Sekarang kamu menyesal telah memilihku, ya? Baiklah. Sekarang kembalikan semua uang yang telah aku berikan untuk keluargamu. Kembalikan semuanya padaku. Liu Lewei, apakah kamu harus perhitungan seperti itu? Kalau tidak mau dihitung juga bisa. Harga pas, $2 juta, dan aku akan pergi meninggalkanmu. Jika tidak, selama ada aku tidak akan memberimu dan Shen Xiaoyu kesempatan sedikit pun. Baik, $2 juta. Tapi, saat ini aku tidak punya uang sebanyak itu. Tidak punya uang? Boleh saja, bukankah masih ada barang-barang lain? Hei, kamu. Enyahlah. Jia Huayan, mengapa dia menjadi seperti ini sekarang? Dia dan Liu Lewei berselisih. Saat Liu Lewei dan dia berebut barang-barang berharga, dia terjatuh dan kepalanya terbentur, sampai kepalanya terluka parah. Kakak, apa yang kamu lakukan? Kemana saja kamu selama ini? Astaga, berhenti makan. Le, lepaskan aku. Aku adalah rekan senior di firma hukum Shen, Jia Huayan. Aku. Ayo pergi. Ayo pergi. Astaga, tidak disangka. Jia Huayan saat ini sudah jatuh ke dalam kondisi kehilangan kesadaran seperti ini. Mungkin baginya, ini sudah menjadi akhir yang terbaik. Liu Lewei, atas tuduhan melukai dengan sengaja, telah ditangkap. Dia bilang ingin bertemu denganmu. Tidak mau bertemu. Aku tidak punya hubungan apa-apa lagi dengannya. Gui Chen bilang dia ingin pergi. Apa? Dia memintamu untuk tidak khawatir. Sebelum dia pergi, dia akan mengirim murid kebanggaannya untuk bekerja di firma hukum kita, jadi harap tenang saja. Apa? Lalu di mana dia sekarang? Dia sedang mengurus prosedur. Serah terima, jika kamu pergi sekarang, mungkin kamu masih bisa menemuinya. Ini adalah Presiden Shen, aku hanya membantunya saja. Yi Chen, kamu membohongiku. Ya, aku sedikit bersiasat. Aku hanya ingin tahu apakah Presiden Shen akan memedulikanku. Sekarang terlihat bahwa akulah pemenangnya. Sudah dewasa begini, kok masih bersikap seperti anak kecil? Hatiku ini memang seperti anak kecil. Si anak pemalu dan penakut itu yang mencintaimu diam-diam namun tak berani mengungkapkannya padamu. Presiden Shen? Bukan Xiaoyu. Apa kamu masih ingat saat kita kecil? Tentang perjodohan yang diatur orang tua kita? Tentu saja aku ingat. Orang itu adalah kamu, tuan muda keluargaku. Sebenarnya aku sudah mengingatnya beberapa waktu lalu. Sayangnya, nasib sedang mempermainkan kita. Saat itu, ibuku sangat keras kepala, membuatku berpikir bahwa pernikahanku hanyalah perjodohan paksa yang sudah pasti tidak akan bahagia. Oleh karena itu, aku memilih untuk menjalin cinta atas pilihanku sendiri dengan Jia Huayan. Tapi, Sekarang pun belum terlambat. Meski takdir suka mempermainkan kita, tapi itu membuatku lebih memahami isi hatiku yang sebenarnya. Aku menyukaimu, sejak awal hingga sekarang tidak pernah berubah. Sebelumnya aku kurang berani, itu karena aku tahu kamu menyukai orang lain. Namun sekarang, aku ingin memberanikan diri sekali saja. Xiaoyu, aku menyukaimu. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Kita akan selalu saling setia dan tak terpisahkan, bersama selamanya. Maukah? Terima dia. bagaimana kalau kita mulai dari berkencan saja dulu? Baiklah. Aku adalah seorang putri, seorang istri, dan seorang ibu, tapi yang utama, aku adalah diriku sendiri. Aku tidak perlu meminjam cahaya orang lain, karena aku memiliki kilauku sendiri. Kita para wanita, bagai bintang yang berkilau, menerangi jalan kita sendiri untuk melangkah maju. Kekuatan kita berasal dari keteguhan hati dan rasa percaya diri. Jadi, tolong, jadilah karakter utama. Dalam hidup kalian sendiri,